Larang-melarang ada yang tak dilarang dalam mengimpor barang yang tak bisa diproduksi di Indonesia, pemirsa. Yes, positive list namanya, di mana berisikan sejumlah barang yang masih boleh untuk diimpor. Tapi ingat, harganya tidak boleh lebih dari $100 Amerika ya kawan. Tapi tahu nggak sih pemirsa, kalau nilai impor barang konsumsi di Indonesia itu seberapa besar? Sumber dari BPS bilang kalau 2021 yang paling tinggi dengan angka 20,18 miliar dolar Amerika. Di 2022 ada di angka 19,83 miliar dolar Amerika, tapi ternyata menurun di tahun ini yang angkanya ada di 14 miliar dolar Amerika. Nah, bayangkan pemirsa, jumlahnya aja masih besar banget buat kita mau beli barang yang diimpor, alias belinya di luar negeri. Katanya mau cinta produk Indonesia, tapi kenapa angkanya masih besar pemirsa? Usut punya usut pemirsa, kemajuan teknologi untuk jual beli ini semakin canggih. Belanja apapun produknya mulai dari impor sampai dalam negeri, ya sekarang tuh semakin mudah lah pemirsa. Lihat aja nih, jumlah kunjungan dari sejumlah e-commerce oleh warga negara Indonesia mulai dari Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak. Jumlahnya ini semakin meningkat di kuartal 3 tahun ini pemirsa. Tidak bisa dipungkiri lagi, memang untuk pemenuhan kebutuhan ya kalau sekarang tidak lepas dari e-commerce. Terus kalau ditanya beli apa aja sih sebenarnya di e-commerce, banyak nih saya sebutin, dari baju, terus ada kosmetik, ada sepatu, makanan minuman, TV, laptop, komputer juga tuh. Terus beli apa lagi? Action figure juga ada pemirsa. Banyak nggak? Ya banyak lah, gimana nggak banyak, orang kita kerjanya tinggal tiduran, scroll, pesan, tiba-tiba udah di depan rumah. Daripada kita harus keluar panas-panasan, polusi, rusak kulit Eke. Dan pemirsa, ini berhubungan dengan seberapa banyak sih pengguna e-commerce di Indonesia. Kalau dari data Statista Market Insight, jumlah pengguna di Indonesia itu meningkat setiap tahunnya pemirsa. Nih, lihat aja. Diproyeksikan di tahun 2023 jumlahnya sampai 196,47 juta orang menggunakan e-commerce untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu dengan adanya sejumlah aturan impor yang masih memperbolehkan beberapa barang ini untuk dibeli di luar negeri, itu menjadi salah satu alasan kenapa pengguna e-commerce itu meningkat pemirsa. Tapi jangan sampai hal ini mematikan usaha lokal. Rio Rudianto, Syarifudin Dan, Business Talk. Ya saudara, dalam rangka mengendalikan lonjakan impor barang konsumsi dan melindungi UMKM dalam negeri, pemerintah menerapkan aturan baru terkait proses impor ke Indonesia. Di Business Talk, kita akan bahas tema ini bersama dengan Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Selamat malam Pak Justinus. Selamat malam Mbak Ilona. Ya, terima kasih telah bergabung untuk berdiskusi aturan baru ini dan disosialisasikan ke pelaku usaha dan juga konsumen tentu saja. Dan juga telah bergabung bersama kita ada Mas Bima Laga, Ketua Umum IDEA. Selamat malam Mas Bima. Malam Mbak, apa kabar? Luar biasa baik, semoga Mas Bima juga dalam keadaan baik. Dan harusnya di segmen ini juga telah bergabung bersama kita ada Pak Roy Mande, Ketua Aprindo, tetapi beliau sedang berada di Tiongkok sehingga nanti kita akan coba hubungin lagi untuk bergabung, berdiskusi terkait dengan kondisi pasar di Indonesia. Saya ke Pak Justinus dulu. Pak Justinus, pertanyaan awal dari bentuk sosialisasi begitu ya. Kemarin kita ketahui bahwa PMK 96 2023 telah diterbitkan dan sudah dilaksanakan per hari ini. Mungkin bisa digambarkan kepada kami apa tujuan dari PMK 96 2023 ini, target besarnya apa? Baik, terima kasih Mbak Ilona. Selamat malam para pemirsa Kompas TV. PMK 96 2023 telah terbit dan berlaku per hari ini, 17 Oktober, sebagai bentuk dukungan Kementerian Keuangan, dukungan pemerintah untuk merespon aspirasi para pelaku usaha domestik, termasuk para pedagang. Yang kita tahu belakangan ada polemik terkait dengan maraknya perdagangan melalui social commerce sekaligus turunnya omset atau intensitas perdagangan offline. Ini yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk dukungan untuk para pelaku UMKM domestik. Maka dipandang perlu untuk mengubah beberapa pasal dalam ketentuan yang sedang berlaku supaya lebih memberi kepastian hukum, lalu juga merespon dinamika yang terjadi dengan adanya peningkatan impor barang kiriman
sekaligus tadi melindungi produk dalam negeri dan para pelaku UMKM agar mereka menjadi pemain utama di negeri sendiri, Mbak Ilona. Kalau kita lihat aturan ini kan per 17 Oktober seperti yang Anda sebutkan tadi sudah berlaku. Ini artinya lebih cepat dibandingkan rencana awal di mana sebelumnya kan dikatakan 60 hari sejak aturan terbit. Kenapa kira-kira kita harus segera mengimplementasikannya? Apa yang buat kita terburu-buru? Apakah memang situasinya begitu banyak produk impor yang harganya jauh lebih murah ketimbang lokal sehingga akhirnya kita mengimplementasikan regulasi ini? Sebenarnya kalau kita ingat flashback sedikit sekitar bulan Maret-April 2023 ketika terjadi dinamika soal barang kiriman dari luar negeri termasuk barang bawaan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Bea Cukai sudah merespon dengan menyusun beberapa usulan perubahan. Nah saat ini momentum yang tepat ketika ada usulan dari para pelaku dan dukungan dari Kementerian Teknis, maka kita melakukan perubahan pada saat ini. Pertimbangan 60 hari itu diambil untuk waktu yang cukup bagi sosialisasi. Tapi ketika Kementerian Perdagangan juga sudah seirama melakukan revisi bersamaan dan juga sosialisasi bersamaan, maka memutuskan untuk dapat melakukan percepatan 17 Oktober. Ini seiring dengan berbagai upaya pemerintah yang lain termasuk bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk memperkuat industri dalam negeri, perdagangan dalam negeri, sekaligus juga dukungan penguatan bagi kegiatan ekspor-impor yang lain. Oke, termasuk apakah dipercepatnya implementasi peraturan ini karena permintaan dari pelaku usaha, misalnya permintaan pelaku usaha dalam negeri ya? Betul, karena dalam aturan ini juga ditambahkan beberapa barang yang masuk dalam most favorable nation. Kalau sebelumnya itu ada 4 barang, yaitu tas, buku, lalu alas kaki, dan produk tekstil. Ditambahkan dengan sepeda, jam tangan, lalu kosmetik, besi, dan baja. Ini sesuai permintaan para pelaku usaha, kita sesuaikan tarif bea masuk agar lebih menjamin dukungan bagi produk dalam negeri, Mbak Ilona. Oke, dan aturan ini sudah disambut baik oleh yang punya platform e-commerce? Ya, kami rasa Kementerian Keuangan dan para pelaku e-commerce, pemilik platform sudah lama bekerja sama. Kira-kira mulai dari 2018-2019, kami juga sudah bersama-sama mengimplementasikan pemungutan beberapa jenis pajak dan juga integrasi sistem termasuk berbagai interface, khususnya dengan Ditjen Pajak. Jadi kami rasa tidak ada kendala karena selama ini hubungan juga sangat baik, termasuk dukungan teknis di lapangan juga cukup bagus. Termasuk menyerahkan data kepada Bea Cukai maksudnya? Ya, kami rasa dengan jaminan perlindungan dan akuntabilitas, karena sebelumnya sudah ada presiden, dengan Ditjen Pajak pun dapat dijalankan dengan baik, kami berkeyakinan dengan Ditjen Bea Cukai juga akan dapat dilaksanakan dengan baik, Mbak Ilona. Oke, baik. Saya ke Mas Bima. Mas Bima, ada impor, kalau misalnya impor 1000 item wajib store data. Platform tahu nggak sih sebenarnya selama ini barang-barang yang masuk impor dan tidak? Karena itu yang dimintakan dalam aturan ini. Iya, saya rasa untuk barang-barang yang import itu kan ada 2 jenis ya, Mbak. Ada barang import yang memang secara bulky, yang memang dilakukan oleh importir umum. Ada memang yang tadinya platform yang melakukan perdagangan langsung gitu. Dan seperti kita ketahui dengan adanya peraturan revisi Permendak 31, sekarang itu platform yang melakukan penjualan langsung itu menutup layanannya. Karena kita masih menunggu nih aturan positive list itu apa aja barang yang dibolehkan. Kita sendiri sudah dilibatkan oleh Kementerian Perdagangan untuk dimintakan masukan kira-kira barang apa saja sih yang memang secara supply mungkin tidak ada di sini gitu ya, dan masih diperdagangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah import secara 1000 produk, saya rasa mekanismenya memang harus diatur ya. Dan ini kan memang mekanisme kita mengapresiasi oleh pemerintah, memang mekanisme supaya pengawasan barangnya juga terkontrol gitu. Jadi sekali lagi kalau memang transaksinya yang dilakukan perdagangan langsung dan itu perdagangan eceran istilahnya, dan dalam hal ini platform tuh memang sudah menutup nih, lagi menutup lah
Jadi saya rasa kita nggak terlalu impact terhadap aturan itu. Tetapi dengan adanya PMK 96, kita juga mengharapkan teman-teman yang melakukan importir umum itu juga bisa melihat sehingga nantinya barang-barang dari produk lokal itu juga bisa menjadi kompetitif gitu. Jadi saya mengharapkan dan saya juga selalu memberikan masukan ke pemerintah bagaimana dengan aturan ini sebenarnya kita bisa tarik hilirisasi, Mbak. Jadi Oke. yang tadinya barangnya nggak ada dan dia melakukan importir umum, mudah-mudahan kita bisa tarik investasinya di sini. Sehingga ada nilai saing bagi para UMKM lokal kita, dan kita juga bisa belajar how to knowledge-nya. Itu mungkin, Oke. Mbak Dan. Berarti kalau untuk menyerahkan data impor, karena tadi dikatakan bahwa impor langsung dari platform sudah tidak ada, akan sulit dilakukan oleh platformnya. Nggak bisa memberikan data itu kepada Bea Cukai, begitu ya? Iya, betul. Karena kan Oke. ini lagi menutup ya. Tapi nanti kalau memang positif list sudah Oke. ada gitu ya, dan diperbolehkan sesuai dengan barang positif list, tentunya kita memang harus turut kepada aturan yang berlaku Oke, saat ini. oke. Mas Bima, berarti selama ini platform tidak mengetahui betul barang-barang yang diperjualbelikan di e-commerce begitu, mau impor maupun lokal. Karena kemarin dari Kementerian Keuangan menyatakan lebih dari 90% produk di e-commerce diperkirakan adalah barang impor. Itu kata pemerintah. Berarti artinya memang selama ini platform tidak tahu begitu ya, barang-barang yang diperjualbelikan itu impor atau tidak impor. Ini mempertegas pertanyaan saya di awal. Begini, kalau barangnya sudah ada di Indonesia, bagaimana kita mendeteksinya apakah barang itu import atau lokal? Oke. Mhm, Tetapi yang mhm. kita lakukan adalah kita memperbanyak produk lokal untuk masuk ke dalam platform. Makanya kita Oke. bersama pemerintah juga ada gerakan Bangga Buatan Indonesia. Iya. Yang tujuannya adalah bagaimana barang-barang lokal itu bisa mempunyai tempat, Mbak. Mhm. Sehingga nantinya platform-platform itu juga UMKM mendapatkan kesempatan Oke. berdagang yang sama di platform-platform lokal, Mbak, gitu. Oke, pertanyaan saya ke Pak Justinus, tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya e-commerce itu tidak memegang data-data yang diminta berdasarkan aturan, di mana kan diminta bahwa e-commerce bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melaporkan data-data kalau misalnya ada impor 1000 item. Lantas bagaimana nanti implementasinya? Jangan dijawab dulu Pak Justinus, dijawab setelah usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Business Talk. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Di segmen ini telah bergabung bersama kita ada Pak Roy Mande, Ketua Aprindo. Selamat malam Pak Roy. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung Salam dari sehat. Tiongkok. Salam sehat selalu. Dan di studio juga telah bergabung bersama kita ada Mas Cipta Wahyana, wartawan Senior Kontan. Selamat malam Mas Cipta. Malam, Ilona. Kita lanjutkan diskusi kita sebelum kita ke beberapa poin-poin yang sangat menarik untuk didiskusikan malam ini. Menyambung pertanyaan sebelumnya Pak Justinus bahwa kalau memang kan ini kemarin itu rencananya terlihat begitu matang begitu ya ketika dikatakan bahwa nanti Bea Cukai kerjasama minta data ke e-commerce, tapi barusan dikasih tahu bahwa mereka pun tidak tahu data-data impor tersebut karena kan sudah ditutup yang di mana pemberlakuan diperbolehkan izin e-commerce langsung melakukan impor. Nah, jadi nanti implementasinya seperti apa untuk mencatat barang-barang impor yang diperjualbelikan di e-commerce? Baik, Ditjen Bea dan Cukai saat ini kan sedang menyusun satu skema, di mana nanti ketika ada pembelian, lalu pembelian itu melalui PMSE akan diteruskan ke seller di luar negeri, dan seller itu akan mengirimkan barang ke Indonesia. Consignment note itu akan diperlakukan sebagai dokumen impor atau dokumen kepabeanan. Jadi kalau selama ini yang berlaku, consignment note ini tidak mandatori sebagai dokumen kepabeanan, dan juga sifatnya official assessment bukan self assessment, sehingga tidak ada implikasi pada sanksi. Oke. Selama ini pembeli pun juga dianggap sebagai mitra saja, bukan sebagai importir. Dengan pengaturan ini, maka mereka akan menjadi importir yang otomatis akan terhubung secara administratif dengan Ditjen Bea dan Cukai. Itu yang sekarang didesain. Tentu saja dengan presiden sebelumnya, masuk kerjasama dengan Ditjen Pajak, tidak menjadi kendala bagi Ditjen Bea Cukai untuk juga dapat melakukan kerjasama dengan para pedagang, karena
kita pada dasarnya punya dokumen yang memastikan Oke. kita bisa mengawasi dan mengadministrasikan, Mbak Ilona. Oke, konsumen tercatat sebagai importer katanya, Mas Cipta. Nanti kita ulas itu lebih jauh lagi. Saya ke Pak Roy. Pak Roy, tadi di diskusi pertama kami sudah mendiskusikan terkait dengan pemberlakuan PMK 96 2023 di mana memang tujuannya adalah untuk mengurangi lonjakan barang impor masuk ke Indonesia dan melindungi lah usaha dalam negeri termasuk UMKM di sana. Yang jadi pertanyaan adalah memangnya seburuk apa produk lokal kalah saing sama produk impor? Karena tadi disampaikan oleh Pak Justinus bahwa pemberlakuan PMK 96 ini juga diminta dipercepat oleh pelaku usaha. Silakan. Ya, sebenarnya kita bukan kalah sama produk impor, tetapi masalahnya adalah produk lokal kita yang bagus-bagus itu dimaklon. Kemudian dikirim kembali, dimasukkan kembali sebagai produk yang seperti produk lokal. Nah, ini yang seringkali kita sebut sebagai predatory price. Jadi kondisi-kondisi yang kita ketahui produk lokal kita itu sudah tidak kalah sebenarnya. Dari sisi konten, dari sisi desain, dari sisi assortment-nya. Tetapi ya seringkali menjadi incaran ya dimaklun, kemudian diproduksi dari luar, dimasukkan lagi, dan itu yang membuat akhirnya kita kalah bersaing dari sisi harga. Nah, ini kondisi-kondisi ini yang memang harus dijaga, dan ya tentunya ini bagian daripada tugas pemerintah bagaimana juga untuk menjaga keutuhan dari produk-produk lokal kita untuk tetap eksis. Oke, tapi apakah memang benar, ini mempertegas saja Pak Roy, bahwa keberadaan eksistensi produk impor yang membanjiri dalam negeri ini lah yang menjadi salah satu penyebab kinerja retail dalam negeri itu turun? Katakanlah di bulan Juli kemarin dan juga indeks September juga turun terus. Ya betul, itu memang tidak dipungkiri. Ya, keadaan kondisi kami di retail, salah satu contoh ada satu departemen store yang sudah mengeluhkan kepada kami, padahal beliau itu departemen store lokal, turun sampai 8%, ya, secara bulanannya, dan ini kita belum konsolidasi kan. Nah, jadi dengan kata lain bahwa memang kaitan dengan pengaturan, apalagi sudah ada revisi Permendak yang 31 2023 ini, dengan maksud supaya level at the same playing field. Nah, itu harapan kami dari pelaku usaha retail modern di Indonesia. Oke, baik. Saya ke Pak Justinus sebelum saya ke Mas Bima dan juga Mas Cipta. Pak Justinus, ada 4 komunitas baru yang terkena tarif Most Favored Nation ya, MFN, itu mulai dari sepeda, jam tangan, kosmetik, besi dan juga baja begitu. Dan angkanya juga cukup lumayan ya, katakanlah sepeda 25-40%, jam tangan sampai 10%, kosmetik 10-15%. Kalau saya lihat kalau kosmetik memang menjadi salah satu barang yang paling sering dibeli di e-commerce Indonesia. Nah, bagaimana nanti implementasinya terkait hal ini? Baik. Jadi pada prinsipnya Bea Cukai itu sebagai fasilitator perdagangan. Dalam hal ini pengampu kewenangan adalah Kementerian Teknis Perindustrian dan Perdagangan. Jadi MFN yang diberlakukan itu atas permintaan Kementerian Teknis yang melayani para pelaku usaha. Itu yang selama ini dipraktekkan. Jadi berdasarkan kajian, usulan dari para pelaku usaha yang telah dikaji oleh Kementerian Teknis diusulkan ke Ditjen Bea dan Cukai untuk mendapatkan dukungan pengenaan tarif sebagai entry barrier. Ini untuk melindungi dalam negeri. Jadi nanti tentu dalam teknisnya akan ada daftar barang secara spesifik sesuai dengan HS code yang telah diatur sebagai pedoman. Jadi range itu disiapkan biasanya terkait dengan spesifikasi barang, lalu juga harga, kompleksitas, dan lain-lain. Ini supaya kita juga membedakan, katakanlah sepeda yang biasa, sepeda listrik, ada juga sepeda yang menggunakan bahan karbon dan sebagainya. Tentu itu bisa dibedakan berdasarkan jenis-jenis yang selama ini berlaku umum, Mbak Ilona. Oke, ini artinya memang kalau misalnya Anda saudara yang mau beli sepeda impor begitu ya bisa jadi harganya naik mengikuti tarif yang sudah berlaku ini begitu. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, kalau kita lihat belakangan ini begitu banyak aturan yang dikeluarkan untuk memang sama-sama ya judul besarnya melindungi UMKM dan
membatasi masuknya produk-produk impor. Tapi kalau kita spesifik soal e-commerce, Mas Cipta, selama ini kan pemerintah begitu mengagungkan lah kita bilang ya, bahwa memang di Asia Tenggara kita tuh paling besar. Pertumbuhannya juga selalu yang paling besar. Transaksi e-commerce Indonesia di tahun 2025 diperkirakan bahkan mencapai 95 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, tapi dengan adanya aturan ini, apakah memang redaksi melihat perlu dilakukan? Karena kalau kita lihat tadi yang kita udah diskusi sebelumnya bahwa begitu banyak aturan yang dikeluarkan yang tampaknya memang akhirnya kesannya seperti membatasi ruang gerak e-commerce-nya begitu. Silakan. Ya, persis sebenarnya ini kalau kita melihat sebenarnya ini fenomena yang tidak hanya terjadi di e-commerce sebenarnya. Kita misalnya melihat ketika kita dulu diskusi misalnya ojek. Gitu. Awal-awal pasti lebih longgar aturannya, tapi begitu sudah besar, sekarang bicara soal kenaikan tarif ojek itu aja menjadi isu nasional. Nah persis ketika kita bicara ini sesuatu yang sudah besar, misalnya kalau data Bank Indonesia kan terakhir angkanya sudah mendekati 500-an triliun ya untuk transaksi e-commerce. Artinya semakin besar, ya memang sangat wajar kalau kemudian aturannya dilengkapi, karena besarnya ini kan kemudian artinya dia istilahnya kalau dia bergerak sedikit, atau istilahnya berkembang itu imbasnya semakin banyak gitu loh. Semakin banyak yang terimbas, masyarakat yang terdampak semakin banyak gitu loh. Misalnya tentu tergantung tujuannya. Misalnya kita diskusi tentang produk dalam negeri. Nah ini kan sebenarnya hal yang sebenarnya sudah kita diskusikan lama, tapi konteksnya kemudian menjadi aktual lagi ketika kita bicara tentang e-commerce, ketika impor membanjir dan sebagainya. Nah kita bisa melihat misalnya kenapa sih kalau kita termasuk setuju kenapa produksi dalam negeri harus didorong, harus diperkuat. Kenapa? Karena kita itu kan penduduk yang besar, penduduk besar. Memang konsumen, kemudian tapi sebenarnya ini artinya kita sebenarnya peluang yang besar ini harus kita tangkap sendiri. Kita harus bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Belum lagi kalau kita diskusi tentang isu bahwa ya ini bahaya kalau kita terlalu tergantung produk impor, terlalu bahaya karena kondisi sekarang ketika ada gangguan rantai pasok dan sebagainya ya kita akan mengalami itu krisis dan sebagainya. Nah belum lagi ketika kita bicara nilai tambah, kita bicara tentang misalnya penyerapan tenaga kerja, ya memang harus produk lokal harus didukung karena kita juga melihat ini hati-hati mungkin impor yang terlalu mudah tadi Pak Roy nyebut mungkin aturannya nggak imbang antara yang lewat. Nah ini kemudian kita melihat misalnya gini ya, ini ada lokomotif besar e-commerce. Nah, kita harus hati-hati karena jangan sampai yang tertarik, ini hanya menarik gerbong di sisi hulu, di sisi hilir, artinya pedagang. Memang tidak salah kan orang menjadi pedagang, tapi sebenarnya kita pengen juga di sisi hulunya produsen itu juga mendapat efek yang positif dari e-commerce ini. Nah, di sini kita kemudian diskusi tentang produksi dalam negeri, gimana supaya mendapat ruang yang sama. Memang mungkin Pak Justinus ya memang konsekuensinya ini dari pelaku juga disampaikan. Kemudian kan kalau begini ada risiko ketika dibatasi impor baik lewat tarif maupun lewat ketentuan harga minimal. Hati-hati, kita kan banyak lubang-lubang atau pos-pos impor yang justru ilegal. Nah ini gimana soal mengatur ini? Karena sekali lagi kalau diskusi tentang perlindungan produk domestik kan sudah lama, misalnya kita bicara tentang pakaian bekas, ini kan bolak-balik kita bicara, tapi tetap masuk lagi, muncul lagi. Jadi ini tuntutannya juga menjadi semakin kuat kalau memang mau dirapetin aturan impornya ya, tapi juga jangan sampai bocor nanti kemudian menjadi ilegal gitu. Baik, nanti ini akan kita tanyakan ke Pak Justinus, tapi sebelum ke Pak Justinus saya ke Mas Bima. Mas Bima, kalau misalnya ketika aturan ini diberlakukan begitu ya, kemudian contohnya tadi ada 4 komoditas baru terkena tarif MFN dan angkanya cukup besar, apakah ini tandanya kalau misalnya dari asosiasi e-commerce itu melihat bakalan harga jual produk-produk di e-commerce akan naik? Ya tentunya kalau memang produknya nggak diproduksi di lokal kan tentu pasti akan ada kenaikan ya Mbak ya. Tapi yang kita bisa lihat beberapa produk yang memang secara kompetitif justru bisa menimbulkan daya saing gitu. Kayak misalnya tadi kan skincare ya, saya rasa skincare kita cukup berkembang gitu ya. Mungkin menganalogikan bagaimana sebenarnya offline dan online ini tidak ubahnya sebuah sistem perdagangan. Kalau kita berkunjung ke mall pun kan barang impor sebenarnya banyak ya. Tetapi memang kan aturannya pun diberlakukan dengan sesuai gitu loh. Mereka memang membayar biaya masuk yang sesuai gitu. Dan sekarang ini
aturan itu juga dibuat di online, dalam arti kalau memang mereka 1.000 lebih harus di cross check datanya. Jadi memang aturan ini adalah sebuah aturan yang bisa melihat sebuah potensi dari perdagangan dan bisa mengontrol. Nah, kalau saya melihatnya bagaimana sekarang ini justru produk lokal kita bisa meng-create value dan juga daya competitiveness dengan aturan ini, karena aturan ini kan ditujukan untuk memperkuatkan produk lokal. Bagaimana teman-teman yang tadinya belum memanfaatkan platform-platform digital bisa secara kompetitif memanfaatkan platform digital dan bertumbuh gitu secara produk. Itu sih Mbak kalau dari saya melihatnya. Oke, lantas apa dampaknya terhadap kinerja e-commerce kalau memang benar harga-harga nanti bakalan naik? Apakah konsumen akan pindah ke lain hati, misalnya belanja lagi ke offline? Siapa yang tahu? Jangan jawab dulu Mas Bima. Kami akan segera kembali saudara, tetap di Business Talk. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Roy dulu. Pak Roy, sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa penjualan retail itu memang turun 8,8% di bulan Juli dan indeks penjualan retail pada bulan September sebesar 200,2 atau turun 1,9% month to month. Nah, kalau dilihat dari data ini, apakah memang benar faktornya karena adanya barang-barang murah e-commerce impor atau sebenarnya karena memang daya beli yang mulai berkurang atau ekonomi yang sudah tidak bergeliat, karena kalau kita lihat impor bahkan di September ini sudah turun 5,63%, jadi 20,76 dolar Amerika Serikat. Jadi mana yang benar Pak? Ya, sebenarnya poin ini perlu dilihat dari beberapa faktor. Jadi tidak hanya berbicara mengenai kondisi bahwa produk lokal kita kalah bersaing, kemudian akhirnya banyak yang switching kepada produk yang lainnya. Nah, kami melihat bahwa satu sisi perlunya ada satu adaptif dan relevan terhadap segala peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang perdagangan, sehingga dapat juga memberikan kelonggaran-kelonggaran. Misalnya ya produk lokal itu kan berbagai macam sekarang ini perlu ada berbagai macam perizinan. Misalnya kalau makanan minuman kita tahu ya ada PRT, ada BPOM. Kenapa nggak cuma satu saja ya sehingga bisa lebih cepat. Kemudian pengurusan juga untuk sertifikasi yang lain misalnya itu harus dengan institusi terkait. Kenapa nggak satu pintu saja semuanya bisa terselesaikan dan yang berdagang itu bisa langsung berdagang tanpa harus pindah-pindah kantor untuk perizinan dan pengurusan-pengurusan lainnya. Nah, prinsipnya adalah tentunya online dan offline ini sekarang sudah satu. Offline, kami di offline semuanya punya online, punya aplikasi, punya commerce. Commerce juga sekarang punya offline beberapa di antaranya. Jadi bukan dikotomi antara online offline, tapi bagaimana level at the same playing field dan pemerintah hadir untuk tetap relevan dan adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi. Bukan karena adanya suatu kejadian baru diperbaiki. Nah, ini berkaitan dengan adaptif dan relevansinya perdagangan kita supaya ke depan kita tidak kalah bersaing. Oke, baik. Terima kasih Pak Roy. Saya tahu Pak Roy ini kayaknya udah mulai tergesa-gesa karena ada acara lanjutan. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Sehat selalu. Izin dulu Bapak-bapak, Ibu. Ya, Ilona, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roy. Selamat malam. Saya ke Pak Justinus. Pak Justinus, kemarin Bu Menkyu mengatakan bahwa impor ilegal dan impor borongan mengancam ekonomi Indonesia. Ada impor borongan di sana begitu. Nah, separah apa sebenarnya situasinya? Karena kalau misalnya sedikit kita bicara data ya Pak Justinus. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa memang banyak sekali orang-orang melakukan impor barang konsumsi dan seperti kosmetik juga. Ada kebutuhan sekunder di sana. Separah apa sih? Mungkin bisa dikasih tahu bocoran begitu ya. Misalnya impor borongan kosmetik berapa sehingga akhirnya merugikan negara sekian begitu. Baik, terima kasih Mbak Ilona. Secara detail tentu nanti harus kami cek terlebih dahulu berdasarkan data terkini dari Ditjen Bea dan Cukai karena katanya dinamis ya. Tapi secara faktual di lapangan memang ini tantangan kita. Pertama memang ada aktivitas impor yang legal, baik
importasi maupun penjualan di dalam negeri itu semuanya legal dengan dokumen yang sah dan melalui prosedur yang sebenarnya. Yang kedua, memang ada yang sifatnya penyelundupan, masuk ke Indonesia, diselundupkan baik melalui pelabuhan utama maupun pelabuhan-pelabuhan tikus. Ini juga terjadi. Yang ketiga, impor borongan tadi, yang juga menjadi tantangan kita. Impor borongan ini kan praktek yang sudah lama. Ditjen Bea Cukai sempat melakukan penindakan, penertiban di tahun 2017 dan cukup efektif sebenarnya untuk menekan barang-barang yang mestinya terkena larangan pembatasan, harus menggunakan izin dan sebagainya, leluasa masuk ke Indonesia. Tapi harus diakui ini tidak mudah. Karena Indonesia negara maritim dengan garis pantai yang sangat luas, ini juga tantangan tersendiri untuk melakukan pengawasan. Nah, saat ini Ditjen Bea Cukai bekerjasama dengan aparat penegak hukum, dengan TNI, Polri, dengan pihak-pihak lain juga terus melakukan penindakan. Dan banyak sekali setiap hari dilakukan penindakan di berbagai pelabuhan, baik karena penyelundup maupun karena impor borongan ini. Butuh berapa lama Pak Justinus kira-kira kita bisa yang namanya menghambat ya, menghentikan masuknya barang-barang produk impor ilegal, karena tadi ini juga menjadi concern kita bersama karena sering sekali ya di berita kita lihat bolak-balik ada kasus misalnya barang pakaian bekas impor masuk lewat kanan kiri tembus terus begitu. Apa yang harus kita perbaiki supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi dan merugikan negara? Kami meyakini sinergi yang kuat antar instansi termasuk dengan asosiasi usaha itu menjadi kunci. Jadi kita perlu melakukan penguatan. Kalau hanya satu pihak saja yang dilakukan penguatan tentu tidak akan efektif. Maka perlu dukungan termasuk bagaimana melakukan reformasi yang komprehensif di dalam otoritas kepelabuhanan sehingga pihak-pihak yang terkait di sana itu semua melakukan reformasi dan diperkuat sehingga kerjanya pun juga terintegrasi, tidak parsial berdasarkan kewenangan masing-masing. Sekarang ini kan sudah ada katakanlah Lembaga Nasional Single Window yang memastikan adanya integrasi, tetapi ini juga toh masih belum cukup karena masih perlu dukungan konkret di lapangan. Mudah-mudahan kita dapat segera menyelesaikan dengan arahan Presiden kemarin, antar pimpinan juga bisa berkonsolidasi, bersinergi, dan lebih cepat lagi, termasuk informasi data intelijen yang kita butuhkan antar negara dan lain-lain supaya kita bisa melakukan pencegahan lebih dini, Mbak Ilona. Ya, harapan kita supaya kita tidak terjebak di masalah yang sama. Tadi komitmen semuanya ya kerjasama, nggak bisa cuma satu sisi aja yang ditekan, tapi semuanya harus komitmen. Saya ke Mas Bima. Mas Bima, ini kita bicara sedikit kepo untuk menggambarkan sebenarnya kondisi kinerja dari e-commerce sampai kuartal 3 gimana sekarang? Iya, menurut survei data Bank Indonesia memang diprediksi kita tahun ini menyentuh angka 572 triliun, Mbak. Yang peningkatan secara year on year itu hampir 30-40%. Nah, sendiri ada event annual ya, Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, pada tanggal 12/12. Jadi kita memang dari asosiasi bersama juga dengan pemerintah itu sedang menyiapkan 1-2 harinya itu produk lokal, Mbak, yang kita dorong. Jadi tanggal 11-nya kita dorong nanti produk lokal dan tanggal 12-nya itu all product. Dan diketahui di Harbolnas ini juga masuk dalam poin revisi dari Permendak 31 di mana platform juga harus menyukseskan gerakan Hari Belanja Online Nasional. Nah, kita biasanya akan mengadakan riset, Mbak, untuk datanya sendiri berapa transaksinya. Di tahun lalu kita menyentuh angka 22 triliun dan lokal produknya menyentuh angka 10 triliun dalam satu tahun. Tentunya saya belum bisa berasumsi karena kita sedang mempersiapkan, tetapi nanti kalau memang kita sudah rilis data hasil Harbolnasnya, kita akan sampaikan, semoga bisa menjadi tolak ukur pertumbuhan di tahun ini, Mbak. Tapi kira-kira dengan diberlakukannya PMK 96 2023 dan tadi juga disampaikan kalau salah satunya kan ada tarif impor yang diberikan, bea masuk begitu, apakah ini juga akan memengaruhi kinerja e-commerce nanti? Apakah mungkin akan turun atau mungkin ada optimis bahwa akan tetap positif karena memang masyarakat Indonesia itu masuk top 10 orang yang suka sekali belanja di sejumlah negara? Silakan. Iya, jujur saya masih optimis, Mbak, dan
kita masih positif. Aturan ini kan dibuat untuk melindungi level playing field dan juga kita terus Oke. memberikan pada pemerintah dan e-commerce sendiri kita sudah hampir 14 tahun ya, 13 tahun lebih. Jadi mudah-mudahan dengan e-commerce yang semakin mature, pertumbuhannya dapat dijaga, Mbak. Oke, di tengah-tengah yang kita ketahui bahwa e-commerce sekarang juga sudah mengurangi sistem bakar duit begitu ya, mulai berkurang promo-promo, jadi Anda tetap optimis bahwa loyalitas konsumen RI masih akan tetap terjaga? Iya, betul. Nah, mengenai promo-promo ini sebenarnya menarik. Bagaimana sebenarnya promo-promo itu kan sekarang ini e-commerce lebih mengejar sustain kan. Oke. Jadi service yang diberikan dan customer-customer yang loyal, retentionnya itu akan lebih bagus gitu. Oke. Dibandingkan dengan customer-customer yang hit and run lebih mencari promo-promo gitu, saya rasa sustainability memang diperlukan untuk e-commerce kita yang sudah berumur lebih dari 10 tahun, Mbak. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, memang Mas Bima mengatakan bahwa tetap optimis di tengah-tengah mungkin ada kebijakan baru yang berpotensi akan menaikkan harga jual sejumlah produk kalau dia impor begitu, tidak tersedia di dalam negeri, dan di luar dari mungkin sudah mulai berkurang promo, tapi ternyata Mas Bima dan kawan-kawan sangat optimis loyalitas masyarakat Indonesia untuk berbelanja akan tetap terjaga begitu. Tapi kalau dari kacamata Mas Cipta bagaimana dari redaksi? Banyak sekali data-data menarik begitu Mas Cipta. Ternyata orang Indonesia itu masuk top 10 penduduk yang suka sekali belanja online di dunia. Dan kalau kita lihat juga untuk transaksi e-commerce-nya yang tadi saya sebutkan terus naik setiap tahun begitu. Lantas apakah dengan adanya kebijakan ini akan sedikit memengaruhi dari kacamata redaksi? Sebenarnya gini, terus terang kita sebenarnya lagi menunggu ini publikasi kinerja beberapa perusahaan e-commerce yang sudah go public ya. Mungkin Oktober ini keluar ya Pak Bima. Karena kalau lihat sampai Juli sampai semester 1 itu sebenarnya datanya masih agak mix up artinya misalnya kalau kita lihat yang paling besar misalnya grup Goto ya, itu di e-commerce-nya justru turun. Nah, salah satu sebabnya karena memang salah satunya memang dia menurunkan program promo bakar duit dan sebagainya, sehingga mungkin secara total kemudian turun. Tapi yang lebih kecil misalnya kita bicara tentang Bukalapak atau mungkin Blibli itu justru naik gitu loh. Angkanya kan ini masih agak bercampur gitu ya. Tapi di sisi lain kita tahu ini ada aturan-aturan baru yang pasti sedikit banyak butuh penyesuaian gitu. Kalau kita menilainya sebenarnya ada dua hal sih. Satu, kalau dari sisi struktur industri e-commerce sendiri kelihatannya perubahan aturan dan juga kebijakan dari e-commerce sendiri ketika mereka lebih menghemat biaya dan sebagainya karena ngejar sustainability, mungkin kecepatan pertumbuhannya tidak akan secepat tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu kita tahu target BI kan tidak tercapai ya, target transaksi gitu. Nah, tahun ini selain kondisi baru ini kita tahu kita kebetulan berada di kondisi eksternal yang sebenarnya tidak cukup baik juga, kondisinya menantang. Kita selalu diskusi misalnya sekarang risiko perlambatan ekonomi kan, tadi Ilona menyebut tentang retail mulai melambat, data PMI manufaktur, belanja perusahaan ya itu juga turun, impor barang bahan baku juga turun, lalu dolarnya lagi sangat kuat ini gitu. Jadi ada risiko-risiko eksternal yang juga bisa mempengaruhi daya beli gitu ya. Jadi artinya sebenarnya kondisinya satu memang masih mungkin ada optimisme di situ karena orang ya belanja online sudah menjadi solusi ya, tapi di sisi lain ada kondisi-kondisi yang mungkin membuat orang akan menahan untuk belanja karena kita lihat kondisi eksternal ini sedang tidak bagus gitu ya, prospeknya begitu. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Ya, harus diperhatikan karena tanda-tandanya juga terlihat ya Mas Cipta, kemarin BPS sudah mengumumkan ekspor impor dan impor Indonesia juga dilihat turun di sana, tapi kita belum tutup tahun, jangan patah semangat dulu begitu ya, meski sudah menjelang tahun politik, semoga semua pemerintah juga concern itu juga untuk tetap memperbaiki kinerja di pemerintahan, jadi nggak cuma sibuk ya gerakan-gerakan politisasi begitulah. Untuk terakhir masih banyak yang ingin saya tanyakan, tetapi karena durasi saya meminta narasumber saya memberikan closing statement. Saya mulai dari Mas Bima dulu, silakan. Iya, tentunya kita berharap tahun ini juga masih menjadi tahun bertumbuhnya e-commerce. Memang tadi juga sudah disampaikan Mas Cipta bahwa melandainya itu mungkin karena tingkat pertumbuhannya ya. Karena kalau kita angka yang besar tentu pertumbuhannya tidak mungkin lagi eksponensial seperti kita berada di tingkat yang bawah. Tetapi kita sendiri masih menyambut positif dengan nanti di Q4 ini kita ada gerakan nasional
gerakan Hari Belanja Online Nasional, dan kita harapkan dukungan masyarakat juga untuk menyukseskan gerakan Hari Belanja Online Nasional ini. Oke, baik, tetap promo ya Mas Bima. Saya ke Pak Justinus dari regulator, apa closing statement yang bisa diberikan, mungkin target dengan adanya PMK ini, apakah mungkin ada target angka tertentu yang mungkin akan dicapai dengan aturan ini, silakan. Baik, terima kasih. Pemerintah ingin terus responsif dalam merespon dinamika perekonomian, perdagangan, termasuk yang terjadi sekarang ini. Kami berharap dengan dukungan regulasi yang baru bisa melakukan penguatan sekaligus jaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga para pelaku usaha, sekaligus juga terus berperan serta terlibat dalam perekonomian global. Ini perlu kita jaga keseimbangannya. Kita terus melakukan perbaikan sistem, ekosistem. Mudah-mudahan dengan dukungan para pelaku usaha, kita dapat lebih cepat untuk membangun sistem yang baik, dan tentu tujuannya ini juga untuk kebaikan kita bersama supaya perekonomian kita sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Justinus. Terakhir Mas Cipta, singkat saja mungkin bisa disinggung soal tahun politik ya kan, jangan sampai ganggu perbaikan ekonomi negara, silakan. Ya, mungkin sekali lagi kita berharap kan e-commerce atau apalah digitalisasi ekonomi ini sebenarnya menjadi motor pertumbuhan ekonomi ya ke depan. Jadi tentu gerbongnya ini untuk semua, bukan cuma untuk yang ada di hilir tapi juga di hulu dan sebagainya. Nah, kita tahu yang kedua sekarang kita memasuki kondisi yang cukup menantang. Jadi bukan cuma e-commerce itu salah satu, bisa dikatakan salah satu mesin dari ekonomi kita ya, tapi secara keseluruhan kita dalam kondisi yang menantang. Celakanya gitu, atau sekarang kita dalam kondisi di mana pemerintahan dan juga mungkin legislatif juga lagi sibuk mempersiapkan pemilu. Jadi kita kalau boleh berpesan jangan lengah juga gitu supaya kita tidak kepleset dalam kondisi yang menantang. Kita tetap butuh fokus ekstra supaya ya kita bisa selamat melalui kondisi yang sejumlah saat ini, tantangan gitu. Terutama dari eksternal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Terima kasih Mas Cipta Wayana, wartawan Surkontan, atas ulasannya. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Justinus telah bergabung di Bisnis Talk pada malam hari ini. Sehat selalu. Dan Ketua Umum Media Mas Bima Laga, terima kasih Mas Bima telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Sebelumnya juga ada Pak Roy Mande, Ketua Aprindo. Dengan demikian saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Ya saudara, digitalisasi ekonomi adalah masa depan, namun perkembangannya harus tetap diatur. Apalagi bentuknya dapat mengancam produk di dalam negeri. Kita tunggu konsistensi implementasi aturan yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan ekonomi dalam negeri. Dengan demikian saya Maisis Tertarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Bisnis Talk.